kali ini ya saya ditemani sama si Anis ya. Oke, kali ini materinya tentang pengembangan e-book ya. E-book ini Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan berbagai macam pengembangan aplikasi, tetapi kami berharap dengan apa yang akan teman saya sajikan sebagai beliau juga sebagai instruktur di komunitas kita ya, di para guru, yaitu di Ikatan Guru Indonesia, dan kami akan kenalkan aplikasi ini dalam keluarga Google ya, namanya Google Sites, Google Site ya. Tulisannya Sites itu, ada kadang mereka bilang Sites, Site, dan nanti dilihat pengembangannya karena kita sudah memulai materi ini dari awal, yaitu dengan pengembangan Google Form, kemudian ada Google Slide untuk seperti PowerPoint ya. Kemudian kemarin kita mengenalkan tentang Google Sheet ya, Google Sheet seperti Excel atau spreadsheet itu. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi penguatannya dengan Google Sheet. Google Site ini pengembangannya dengan menambah konten e-book atau buku digital atau konten digital yang bisa dengan mudah diaplikasikan untuk menambah hasanah keilmuan bagi para instruktur, para pengembang konten-konten pembelajaran secara digital. Kami sangat yakin bahwa Bapak Ibu sudah memiliki learning management system yang cukup lengkap, tetapi jika memang ini sudah sangat lengkap di tempat Bapak Ibu, kita bisa mengembangkannya kepada pengembangan cara mengembangkan Pak Alfi. Sebelum Pak Alfi sudah terima kasih Pak Ode. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Suaranya Pak. Izin Pak, suaranya Pak. Ya, kedengaran Pak? Ya. Oke, dilanjut Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita diskusi bersama, berbagi bersama kaitannya tentang tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, yaitu mendesain e-book atau bisa di komunitas kami disebut sebagai bahan ajar, dan kita mungkin bisa mengembangkan dalam sebuah buku elektronik yang mudah, kemudian simpel, praktis, dan akunnya juga keseharian kita menggunakannya. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya agak lemot ini jaringannya. Ya, untuk mendesain e-book sendiri, kita bisa menggunakan banyak aplikasi atau software maupun portal yang disediakan, baik itu free maupun berbayar. Tapi kali ini saya mencoba berbagi, berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian dengan memanfaatkan Google Site ya, untuk mendesain sebuah e-book atau bisa juga website sederhana atau juga bisa merupakan bahan ajar atau materi ya. Untuk software atau aplikasi desain e-book sendiri ada banyak ya, ada Celibri, ada Segil,
Mobi Pocket Creator, ada EPUB Maker ya, ada Microsoft Word atau EPUB Converter ya. Tapi konsentrasi saya mungkin kali ini ke Google Site ya. Mohon izin Pak Ude untuk share screen. Bisa dibantu Pak share screen. Kelihatan Pak ya? Sudah. Ya, mohon maaf ya, ini covernya belum sempat diedit. Ya, tadi barusan selesai dengan kelas sebelah, jadi tidak sempat. Ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Saya juga dipercayakan oleh Pak Ode bersama-sama di Gradasi Maluku. Saya sendiri adalah guru pada Sekolah Dasar Negeri 87 Ambon. Di komunitas kami, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku, saya diberi amanah untuk mengelola lembaga pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di Provinsi Maluku. Ya, sering disapa dengan Alfi Banda, sementara nama lengkap saya sendiri adalah Alfi Hasan. Oke, Bapak Ibu, untuk Google Site ya, Google Site ini merupakan suatu alat atau tools yang digunakan untuk kita menciptakan sebuah custom website ya, atau bisa juga kita desain dalam sebuah ebook. Bahkan banyak yang beredar kalau Google Site ini mirip dengan Wikipedia ya, karena kita dapat mengembangkan situs sendiri dalam membuat website dan isinya. Nah, enaknya menggunakan Google Sites ini untuk dapat siapa pemiliknya, siapa yang dapat kita izinkan untuk memperbaiki situs, dan siapa yang kita izinkan untuk melihat situs. Artinya gini, saya sendiri sudah membuat beberapa bahan ajar dalam bentuk mungkin boleh dikatakan buku elektronik. Saya mendesainnya selama masa pandemi ini, kemudian materinya didesain di Google Sites, kemudian mengcombine dengan aplikasi atau portal converter site link ke APK. Ya, jadi kelebihannya gini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendesain buku elektronik lewat Google Site, ada kelebihannya kita bisa mengkonvert secara online juga menjadi file yang berekstensi APK sehingga mudah diakses juga oleh handphone. Ya, bisa dalam bentuk link ataupun bisa dalam bentuk APK. Dan kalau misalnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya kita mungkin bisa mengunggahnya ke Play Store mungkin. Oke, saya lewatkan saja ini. Nah, ini triknya seperti ini, Bapak Ibu. Cara mudah membuat bahan ajar berbasis web dengan Google Sites. Jadi web di sini saya maksudkan bisa juga menjadi e-book ya. Yang pertama kita harus memiliki akun Google. Ini pasti Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun Google. Kemudian kita akan login menggunakan akun Google kita. Bisa dilihat gambarnya ya. Ya, kita login. Pertama, akun Google kita harus aktif, lalu masukkan passwordnya. Ya, kemudian bahan ajar baru pada halaman Google Site. Ya, setelah masuk, pastikan Bapak Ibu di kanan Chrome atau tergantung Bapak Ibu menggunakan browser apa. Di situ nanti kita masuk ke Drive. Ya, Drive ini flash disknya Google yang menjadi tempat penyimpanan kita. Kemudian kita pilih flash ya, tanda flash atau new atau baru. Nah, turun ke bawah lainnya, lalu Bapak Ibu pilih Google Sites.
setelah terbuka, nanti tampilannya bisa lihat pada gambar bagian kanan bawah ya. Ini beberapa proyek yang pernah dibuat ya di akun ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya belum ada sama sekali atau belum pernah kita membuat sebuah progres tentang Google Sites, pasti masih kosong, dan nanti Bapak Ibu bisa memilih tanda plus di kanan bawah. Ya, ini untuk membuka halaman baru Google Sites. Dan Bapak Ibu sendiri, saya sudah menikmati ya untuk Google Sites ini. Salah beberapa aplikasi saya di Play Store juga sudah diunggah ya di Play Store. Itu saya menggunakan Google Sites Bapak Ibu. Jadi sangat mudah, simpel, dan sederhana. Memang tadi saya sampaikan bahwa ada banyak aplikasi untuk membuat e-book. Nah, namun yang simpel, yang praktis itu yang saya sering gunakan itu Google Sites karena memang praktis dan bisa dioperasikan di handphone. Next, ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini, seperti Bapak Ibu di Google Spreadsheet, Google Dokumen ya. Kita pasti beri judul dulu progres kita di situs tanpa judul di atas. Kita beri nama dokumen. Ya, kemudian kita masukkan nama situs. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ya, setelah itu kita tambahkan logo, boleh logo perusahaan, logo sekolah ya, kaitannya tentang substansi dari site yang akan kita buat ini. Ya, di tengahnya ini kita akan beri judul ya. Kita akan beri judul dari halaman sites kita. Ya, kemudian header-nya ini bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu ya. Kita bisa ganti dengan desain gambar kita, bisa dengan perusahaan kita. Nah, semestinya misalnya kita belum terbayang untuk membuat sebuah website perusahaan atau website sekolah atau kantoran, kita bisa manfaatkan Google Sites ini Bapak Ibu untuk mendesain sebuah halaman atau laman ya. Ya. Nah, ini karena orientasi kita ke e-book, maka isi dari sites kita juga harus sesuai dengan yang diharapkan di e-book. Oke, yang keempat setelah berjudul memilih headers. Ya, untuk header sendiri nanti kita klik di jenis header. Ada jenis panduk, ada jenis full ya. Kemudian bisa seperti ini ya. Tampilannya ketika saya beri ini ya, beri gambar logo saya, kemudian beri nama judul, ya ini sudah berubah, sudah didesain, background-nya juga sudah saya ganti. Nah ini sudah diedit. Ya kita bisa mengatur temanya di sini Bapak Ibu. Ya lihat di poin 1 nanti kita mengatur tema. Kemudian yang kedua di sini kita memilih warna temanya, tampilan header-nya, dan nanti gaya font-nya juga bisa kita edit di sini di poin ketiga. Ya. Oke. Setelah itu di menu halaman ini saya akan perkenalkan menu halaman ini adalah di mana kita akan membuat menu dan submenu. Ya, biasanya kalau kita buka sebuah buku elektronik, ya ada menu yang kita klik, misalnya daftar isi, kemudian di dalamnya ada bab dan sub-bab. Ya, pengaturannya di halaman, di poin nomor 1, tambah page, halaman baru, dan atur. Ya, kita bisa manfaatkan ini. Kemudian halaman muka ini biasa kalau kita berkunjung ke sebuah website atau e-book itu ada home, beranda. Nah, di sini Bapak Ibu nanti pengaturannya di poin nomor 2, double klik untuk merubah nama halaman muka. Dan yang ketiga, ketika kita ingin menambahkan halaman atau menu ya, bisa mengklik ikon halaman baru
bisa dilihat nomor 3 ini. Ini ketika Bapak Ibu ingin menambahkan menu atau halaman baru, maka kliknya di nomor 3. Dan yang nomor 4, setelah Bapak Ibu mengklik halaman baru, maka akan tampil notifikasi. Ya, kita akan beri nama halaman baru kita apa. Contohnya gini, depannya adalah halaman muka, kemudian di dalamnya ada misalnya daftar isi, ya. Kemudian kita tambahkan lagi materi, ya. Kemudian di akhir daftar pustaka atau inovator atau bisa juga identitas pribadi. Nah, pengaturannya semua di halaman, ya. Oke, ini saya akan memperkenalkan beberapa menu dari Google Site. Yang pertama, ini ya oke, 1, 2 ini kita udah kenal semua ikon ini. Ini Redo Undo. Kemudian yang ketiga, ikon yang ketiga ini ketika Bapak Ibu ingin melihat hasilnya, baik dalam tampilan handphone, tampilan laptop, maupun tampilan tab ya, tablet ya. Nanti pengaturannya bisa dilihat di nomor 3. Kemudian nomor 4 ini untuk dapatkan link. Ya. Jadi ketika kita ingin mengambil link dari progres kita, maka ini ikon nomor 4. Ya, nomor 5 ini untuk berbagi dengan teman, linknya. Kemudian nomor 6 ini settingan, dan nomor 7 ini 7.3 ini untuk pengaturan yang tidak tampil, ini pengaturan lainnya. Dan yang nomor 8 itu publikasi atau publikasikan. Artinya ketika sebuah progres yang kita buat itu sudah selesai, maka kita harus publikasikan. Setelah dipublikasikan, kita ambil linknya. Ya, linknya kita bawa ke aplikasi ketiga yang nanti akan kita convert menjadi APK dan bisa diinstal di handphone kita ataupun bisa diunggah ke Play Store. Ya, sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Ya. Oke. Next yang berikut Bapak Ibu, untuk menu sisipkan ya. Tadi sudah saya jelaskan menu tema. Kemudian halaman, sekarang sisipkan. Di menu sisipkan ini di mana tempat kita menginsert gambar, teks, link YouTube misalnya, di dalam e-book kita ada video. Nah, di sini tempat kita memasukkan gambar maupun teks maupun video. Kemudian ada tata letak yang nomor 2, nanti Bapak Ibu ingin e-book kita itu tampilannya seperti apa. Bisa kita lihat ada gambar, kemudian teks di kanan, atau ada 2 gambar, kemudian teksnya di bagian bawah. Boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian di sini, nah ini Bapak Ibu ya, ini sudah tampil menu. Ada home, input device, output device, processing unit, ya, stroke device, dan innovator. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, menu-menu ini yang akan menjadi semacam tombol interaktif bagi pengguna yang nanti akan menghubungkan mereka dengan halaman-halaman yang sudah kita buat. Jadi hampir mirip dengan PowerPoint lah. Artinya kalau di PowerPoint kita membuat tombol interaktif. Nah, di sini Bapak Ibu kita secara otomatis ya, secara otomatis ketika kita menambahkan halaman, maka ini juga muncul seperti ini. Ini contoh tampilan yang sudah jadi. Ya, contoh tampilan di handphone yang di sebelah kanan. Ketika dibuka di handphone, maka tampilannya seperti yang di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ya, jadi yang di handphone itu tidak muncul ya, tidak muncul menunya. Maka pengguna harus mengklik titik 3 di kiri atas, nanti akan muncul ke bawah. Ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan malam ini. Jika ada pertanyaan atau ada sempat, mungkin kita bisa praktikan langsung di Google Site sekilas saja. Dan kalau misalnya
nggak bisa, video tutorialnya sudah ada di channel YouTube saya ya, bisa dilihat. Ya, mungkin demikian Pak Ode yang bisa saya bagikan malam ini. Saya kembalikan ke Pak Ode. Oke, terima kasih Pak Al sudah menyampaikannya dengan singkat. Bapak Ibu jangan khawatir kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin dalam sesi praktik singkat mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Saya sudah melihat beberapa yang raise hand. Mungkin ke penanya pertama dulu ya Pak Holis ya. Ini yang sudah yang akan bertanya juga sebelum saya ke penanya langsung. Yang bertanya juga bisa memandu atau bertanya langsung di kolom chat ya, Bapak Ibu silakan ke kolom chat jika memang suatu saat kita nanti persilakan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di deretan chat. Kita ke raise hand dulu, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan. Boleh bertanya. Pak Yosep. Sebentar Bu ya, ke Pak Yosep dulu seperti yang tadi raise hand pertama. Oke, silakan Pak Yosep diaktifkan mic-nya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Odi. Ya, silakan Pak. Salam kenal. Iya, salam kenal. Bagus. Materinya bagus sekali kebetulan, tapi untuk saya kebetulan saya bukan orang komputer, jadi terlalu terlalu cepat ya? Iya, begitulah. Oh iya. Padahal saya juga Pak, nanti dipandu Pak. Ya. Sama komputer ini. Oke, boleh. Iya, terlalu cepat ya kalau menurut saya tadi itu. Memang ada saya ada yang miss gitu loh. Jadi saya mengikuti di komputer juga agak kesusahan. Begitu aja untuk informasinya sementara Pak. Terima kasih Pak. Saya tangkap poinnya. Itu masukan nanti untuk kita perbaiki. Nanti setelah ini mungkin ada dijelaskan runutannya. Terima kasih Pak Yosep ya dari Malang. Sarannya mungkin terlalu cepat. Ke yang lain dulu mungkin. Saya Pak, Ibu... Pak Odi. Ya, silakan Bu. Iya, Pak Odi, siapa ya narasumber itu nanti e-book itu kan diambil linknya Pak untuk saya masukkan ke learning nanti rencananya. Ya, Ibu sudah punya web atau belum Bu? Sudah Pak Odi, sudah. Sudah punya, oke. Ya, itu nanti berarti saya ngambil linknya untuk menyimpan e-book itu di drive Pak, di drive itu ya. Linknya, untuk ambil linknya. Oke, lebih detailnya mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Alfi ya. Sebentar mungkin saya tanyakan dulu, saya ulangi lagi pertanyaannya. Pak Alfi ini tolong dijawab. Ada pertanyaan, bagaimana dengan konten yang sudah dibuat? Apakah bisa langsung dimasukkan ke dalam LMS atau konten web yang dimiliki oleh setiap lembaga atau sekolah atau para instruktur, atau disediakan dalam bentuk yang lain? Sekarang seperti itu dijawab dulu. Iya, betul Pak. Ya, oke, baik ya. Jadi yang kita ambil ini memang betul Bu, kita akan dapatkan link dari progres yang kita buat dan bisa di-include masuk atau di-upload ke LMS yang sudah ada atau di website, ya itu bisa. Dan nanti bagus saya praktikan sekilas aja ya. Ya, mungkin Pak Alfi coba praktikan sekilas bagaimana yang praktiknya, karena tadi mungkin cuma gambar-gambar ya. Bapak Ibu bersabar sebentar, kita praktikan singkat sebentar ya. Silakan Pak. Oke, ya Bapak Ibu mohon maaf tadi mungkin terlalu cepat. Ya. Kita akan membuka Google Site ya. Jadi seperti ini di Chrome silakan ke Drive. Seperti tadi yang di petunjuk slide. Ya. Kita pilih baru, lalu lainnya,
dan kita memilih Google Site. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Ya, ya. Saya beri nama dulu. Ya, contohnya seperti itu. Di sini bisa saya tambahkan logo. Ya, misalnya ini ya. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian di halaman, saya akan membuat menu halaman di atas ini. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu yang barusan tadi, apakah mendapatkan link? Ya, nanti saya praktikkan satu halaman aja ya, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Ya, di halaman muka ini, oke. Ini bisa diedit teksnya, dikasih center. Ukuran teksnya, ini ukuran teksnya yang ada hanya normal, judul, judul lagi, subjudul, dan kecil. Jadi font size-nya seperti ini. Ya, nanti dicari sesuai dengan keinginan kita. Ya, setelah itu Bapak Ibu, di bawahnya ini tempat kita mengisi materi atau bahan yang nanti akan menjadi bahan buku elektronik. Ya, mungkin ada file-file di PDF yang sudah siap atau di Word, bisa di copy paste di sini ya. Caranya disisipkan, lalu Bapak Ibu pilih kotak teks. Nah, di sini tempat kita memasukkan teks. Ya. Selanjutnya kalau dilanjut mungkin seperti ini, saya hanya praktikkan. Ya, seterusnya ke bawah ya, bisa ditambahkan terus. Kemudian ini tata letaknya kita bisa pilih seperti ini. Tinggal masukkan gambar aja di sini, kalau misalnya ada gambar yang mau dimasukkan. Oke. Ya, ini contoh satu halaman. Misalnya ini sudah terisi semua sesuai dengan yang kita desain. Kita bisa lihat hasilnya dulu. Ya, ini kalau tampilan web. Ya, tampilan webnya seperti ini. Dan di bawah sini Bapak Ibu nanti bisa melihat hasil dalam bentuk handphone. Nah, kalau handphonenya seperti ini. Ya, nanti ditarik ke bawah, materinya dimasukkan ya. Nah, kemudian ini tampilannya dalam bentuk tab. Ya. Oke, misalnya saja ini sudah selesai, progresnya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu nanti kita dapatkan linknya di sini. Tapi sebelumnya kita publikasikan dulu.
Ya, dipublikasikan. Ini alamat webnya nanti seperti ini. Site.google.com view ebook. Jadi nama file kita di belakang ini yang link yang nanti akan kita ambil. Ya, kemudian publikasikan. Nah, kita ambil linknya di sini. Salin link. Ya. Oke, mungkin sekilas yang bisa saya demokan, Pak Ode, dan nanti atau bisa saya buka beberapa progres yang sudah jadi, bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ode. Oke, terima kasih Pak Al. Sebenarnya kalau bisa Bapak Ibu replay langsung, boleh dari rekaman pertemuan malam ini, atau di kolom chat itu sudah dilampirkan channel yang menerangkan tutorial yang disampaikan oleh Pak Alfi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang tutorialnya, karena ini kita pernah praktikan di beberapa workshop juga secara terbuka, dan banyak yang bisa dengan mengulang-ulang terus materinya. Mungkin saya ke ini dulu, ke Ibu Yeni Sidoarjo dulu ya, yang sudah resen. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa aplikasi yang lanjutannya, nanti saya bilang ke Pak Alfi nanti dibuka semua, biar yang lain juga tidak menebak-nebak ini nanti endingnya nanti atau ujungnya nanti kemana ya. Gitu. Kita ke Ibu Yeni dulu. Silakan Bu Yeni Sidoarjo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ode dan Pak siapa tadi Alfi. Mohon maaf Pak, saya terus terang hadir terlambat karena ini baru selesai mengajar Pak. Jadi jam 8 baru selesai. Tetapi pada saat saya bergabung, sekilas baru saya lihat ini materi Google Slide ya Pak Ode ya. Iya, benar. Pertanyaan saya, saya kan pernah sedikit belajar mendapat materi ini ya waktu itu ya Pak Ode. Apakah ini sama dengan yang kalau membuatnya itu kita langsung mengklik dari Google Drive tersebut, mengklik Google Slides yang warna kuning. Kemudian di situ yang muncul adalah seperti PowerPoint. Pertanyaan saya ini sama nggak? Karena saya lihat kok sepertinya beda gitu loh Pak. Kalau memang ini nanti saya akan belajar lagi gitu. Kalau memang ini tipenya beda. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Bu. Langsung ke Pak Alfi saja. Ini bedanya dengan Google Slide yang PowerPoint itu seperti apa Pak Alfi? Silakan dijawab. Kan ada Google Slide, kemudian ada Google Site ya. Penyebutannya mirip-mirip. Ada Site, ada Slide. Gitu. Oke, silakan Pak Alfi. Oke, Ibu siapa tadi? Ibu Yeni ya? Ya, Bu. Jadi Google Slide ya, Google Slide itu untuk presentasi itu kalau di Microsoft itu biasanya itu kita pakai PowerPoint ya, manfaat fungsinya hampir mirip dengan PowerPoint. Jadi Google Slide itu PowerPoint-nya Google yang dipakai secara online dengan fitur yang sangat banyak di dalamnya. Kemudian untuk Google Sites ya, Sites ini desain website yang disiapkan oleh Google. Jadi kita bisa mendesain website atau bahan ajar atau e-book lewat Google Sites. Jadi beda fungsinya Bu ya. Slide itu untuk desain presentasi, desain video juga bisa di Google Slide. Sementara untuk sites-nya itu untuk membuat website atau bahan ajar atau e-book ya. Mungkin seperti itu perbedaannya Pak Ode. Baik, berarti nanti saya akan belajar dari yang tutorial yang ada di chat tadi ya Pak ya. Ini nanti akan bisa di grup begitu? Iya, di kolom chat itu juga sudah diserahkan Bu. Ada panduan tutorialnya, dan tadi sudah mungkin Ibu terlambat masuk ya. Iya, jadi saya menyimpannya di mana nih Pak? Nanti kalau sudah selesai ini supaya saya bisa belajar setelah ini. Kalau di chat kan di chatnya sini ya Pak. Mohon petunjuk supaya saya bisa belajar nanti. Ya.
Di chat itu di copy aja, Bu. Di copy linknya, kemudian nanti disimpan kapan dibuka baru dibuka. Oh gitu, baik. Dan ini nanti kan ada rekamannya juga, rekaman pertemuan malam ini nanti akan iya. disimpan oleh Kang Ben, nanti Iya. di-share. Oke, terima sementara Bu ya. Bu Yani, terima Ya. kasih Bu Yani. Terima kasih. Oke, ke yang lain dulu silakan. Sebelum ada presentasi lanjutan ya, ini masih belum maksimal ini ya, klimaksnya nanti. Mungkin dari teman-teman yang ingin menanyakan secara spesifik, ya silakan. Ya, mungkin saya selamat malam semuanya. Saya newcomer, jadi baru datang. Saya sebenarnya sudah chat di kolom, tapi baiklah saya langsung saja. Ya, boleh. Ya, Mas, boleh panggil Mas ya, Mas Alfi. Mau nanya, kalau kita memindahkan dari kita sudah punya modul-modul atau bahan ajar nih, tapi kan cetak dalam kondisi yang darurat seperti ini, kemudian mau kita pindah ke e-book, itu ada nggak yang tidak melalui satu-satu halaman gitu, tetapi model ekspor? Jadi langsung kita ekspor file atau bagaimana sehingga nanti bisa langsung full bisa jadi. Adakah yang seperti itu atau memang harus satu persatu halaman kita pindahkan gambarnya, apanya, dan seterusnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dijawab langsung Pak Al, silakan. Oke, ada Bu ya. Ibu nanti bisa download aplikasinya nama Microsoft Word EPUB Converter. Ya, nanti saya kirim nama softwarenya. Ya, itu kalau misalnya kita punya bahan sudah diketik di Microsoft Word, kita bisa mengkonvert secara otomatis ke menjadi EPUB ya atau e-book melalui konverter yang memang sudah disediakan. Nanti saya kirim nama softwarenya dan mungkin Ibu bisa download berselancar di Google ya. Ada juga EPUB Maker ya. Ini kaitannya juga dengan pertanyaan Pak Arik ya di kolom chat. Bisa kita gunakan EPUB Maker untuk lebih hemat waktu ya, lebih efisien dalam mengkonvert atau mengekspor file-file yang sudah ada di PDF ataupun Word. Mungkin seperti itu Pak Ode. Dan kenapa kalau saya itu lebih senangnya mendesainnya di Google Sites karena kita bisa mengatur tata letaknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengkonvert secara otomatis, kadang tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kita bisa lihat beberapa progres saya yang sudah saya buat. Bapak Ibu nanti bisa lihat ini ada di Play Store. Sudah diunggah di Play Store ya, dan sudah dimanfaatkan oleh siswa-siswa saya. Nah, ini kita lihat tampilannya kalau di handphone seperti ini. Mudahnya kalau memang pengerjaannya agak sedikit ribet, tapi hasilnya luar biasa karena sesuai dengan tata letak yang kita setting. Ya, di sini saya bisa aktifkan video dari YouTube. Ya. Kemudian di sini, nah ini menunya. Oke. Ya, materinya seperti ini. Ini karena untuk anak-anak SD jadi tidak terlalu banyak. Ya, ini kalau tampilannya di handphone ya. Ya, kalau di laptop nanti seperti ini. Ya. Sengaja saya perkecil karena memang konsumsinya untuk handphone. Ya, karena memang kondisi pandemi kita juga di sekolah juga dituntut untuk membuat bahan ajar yang mudah diakses oleh siswa. Nah, dengan ini tanpa harus dikonvert, kita hanya mengirim link aja Bapak Ibu di sini. Kita mengirim link, ambilkan linknya. Ya, kita kirim ke orang yang mau menggunakan e-book atau desain website kita. Ya,
Begitu Pak Ode, saya kembalikan. Oke, kira-kira seperti itu Bu ya. Yang jelas kalau saya simpulkan sementara, kebutuhan slide ini dia bisa jalan di berbagai macam platform. Jadi utamanya smartphone atau handphone ya, atau HP. Jadi kalau misalnya siswa atau peserta pelatihan kita, peserta didik kita bisa mengakses materinya lewat handphone, itu lebih bagus lagi ketimbang harus bergantung pada website yang berbasis laptop atau apa namanya tablet ya. Ke Ibu Musliha dulu ini yang sudah raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini yang saya tanyakan, yang antara di-convert sama di copy paste itu hasilnya kira-kira bagus yang mana ya Pak? Terus untuk gambar-gambar itu harus URL atau yang dari gambar biasa kita copy paste? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Bu ya. Silakan dijawab Pak Al. Oke, untuk copy paste ya, copy paste file dari PDF atau Word boleh Bapak Ibu. Tapi kita bisa mendesainnya bahwa tidak boleh ada spasi yang atau biasanya gini, kalau kita copy file dari PDF itu paragrafnya tidak beraturan, ya kita harus bawa dulu ke Word atau ke Note, kemudian menggabungkan kata-kata dan paragrafnya sehingga tertata dengan baik. Setelah itu, jika sudah Bapak Ibu gabungkan menjadi satu paragraf yang bagus, tapi ini rumah kita bisa mengopinya dan kita bisa paste juga ke Google Sites. Jadi bisa Bu, intinya diatur dulu tata letaknya, terutama yang dari PDF ya. Dari PDF itu agak sulit kalau kita copy paste. Bisa kita copy paste, tapi nanti antara baris pertama dan baris kedua itu harus digabungkan. Biasanya seperti itu. Ya, demikian Pak Ode. Intinya bisa. Oke, terima kasih Bu Musliha. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya ke Pak Medi ya? Iya, ini gambar. Untuk gambar itu kan misalnya gini, kalau untuk praktek kayak gitu kan gambarnya banyak ya. Itu apakah harus URL atau kita pakai yang gambar biasa langsung di copy aja atau gimana kayak gitu aja? Untuk gambar-gambarnya. Untuk gambarnya ya? Iya. Oke. Silakan Pak, apa harus diunggah ke Drive dulu atau dia link atau hyperlink atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, saya contohkan mungkin beberapa gambar yang sudah masuk seperti ini. Ya, ini gambar ini dari drive komputer saya, Bu. Jadi boleh nanti di bawah sini, misalnya saya contohkan mau masukkan gambar ya. Ya, di sini ada gambar, disisipkan, pilih gambar, ya, upload. Nah, ini kalau ingin mengambil gambar yang sudah kita sediakan di folder kita atau di drive kita. Nah, tapi kita juga bisa mengambil gambar berdasarkan link atau gambar-gambar yang sudah kita simpan di Google Drive. Nah, seperti ini. Kalau ada gambar yang tersimpan di Google Drive kita, nah ini contoh, ya dipilih, kemudian kita bisa telusuri langsung lewat Google di sini ya. Misalnya gambar keren.
Oke. Ya. Sisipkan. Oke, intinya bisa Bu, bisa melalui link, bisa juga kita langsung searching di Google karena ini punya Google, jadi tercombine dengan Google searching. Jadi boleh lewat komputer juga boleh, lewat link, boleh juga yang sudah terunggah ke drive kita, boleh juga secara online ke Google. Begitu Pak Ude mungkin. Ya, terima kasih Pak Al. Jadi mungkin dicoba lagi Bu Musliha ya. Ini sebenarnya mudah sekali, tinggal dicoba-coba saja. Memang ada kekhawatiran, misalnya karena gambarnya lebar, apa mungkin dia tampil agak sedikit kecil ya. Tapi yang pernah kita coba juga itu dia menyesuaikan, intinya begitu. Dia menyesuaikan dengan tata letak yang atau template yang sudah tersedia. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Ini ke Serui dulu, Pak C. Pak Medi, silakan. Iya, suara saya jelas, Pak Wade. Iya, jelas-jelas. Ini kayak mic baru nih kayaknya. Ini putus-putus. Iya, selamat malam, Pak host dan moderator, Pak narasumber, Pak Alwi, luar biasa. Saya memang sering dengar ini, tapi orientasinya tidak ke situ. Tapi setelah penjelasan ini kok, ya kalau kita yang sudah pernah buat situs kok gampang sekali ya. Iya, ini saya mau tanyakan dulu begini, minta maaf Pak Ode. Saya dulu memang saya bikin situs tapi menggunakan HTML dengan PHP ya. Kita pakai situs statis. Tapi ini kayaknya dinamis ini. Jadi mempermudah kita. Kalau dan dinamis kan kita ya gampang sekali buat ini. Saya tanyakan, kita dialog aja ya, bisa ya Pak Ode? Boleh, ya. Ya, apa bedanya dengan blog? Google State ini dengan blog, apa bedanya? Kemudian kalau memang dia situs, pasti ada tombol navigasinya ya. Ini kayaknya tombol navigasinya pasti ada ya, kayak ke situs itu. Mungkin bisa didemonstrasikan kalau yang situs yang sudah jadi, nah kita masuk-masuk ke surfing, masuk-masuk ke dalam ruangan-ruangan itu bagaimana gitu. Sebab kan kalau situs, ini situs betul ya Pak Alfi ya? Pak Alif ya? Ya, situs. Situs, ya situs. Berarti kita bisa browsing tersendiri, tidak masuk lagi ke dalam ini ya, akun Google ya? Begitu ya? Ya. Atau bagaimana ini? Atau kita harus masuk silakan. Ini oke, sebentar Pak ya, biar saya pandu biar tertib gitu. Ini keluarganya Google dan harus masuk ke dalamnya itu melalui akun Gmail gitu. Yang pertama, yang kedua, biar saya jelaskan dulu, sekedar menambahkan, kalau untuk mengakses produknya, kita menggunakan pihak ketiga, aplikasinya boleh menggunakan pihak ketiga untuk mempublishnya ke App Store. Jadi mungkin Pak Alf, silakan ada link yang bisa dikirim sebagai contoh, teman-teman mungkin bisa terhubung ke App Store yang sudah mungkin bisa dicontohkan yang sudah jadi, kita bisa muncul di dalam lihat-lihat. Kalau buatnya kayak butuh waktu ini. Jadi kita bisa ada demonstrasi. Ya, ini sebenarnya kita rancang materi khusus ini kayak workshop Pak. Ini materi seminar, jadi dia lebih kontennya lebih ke ceramah ya. Nanti kita sisipkan dalam konten. Kalau ada ya kita sebaiknya yang ini sebenarnya sebab mau masuk blog CMS, waduh, berat-berat itu. Kalau ini sudah, kalau kita punya lembaga, kalau sudah memiliki ini, sudah ya wow gitu, ada situsnya gitu. Walaupun nanti kita dikirim Pak linknya nanti di kolom chat, nanti silahkan dilihat kata kuncinya. Nanti boleh disebut Pak Alfi yang pernah di-upload ke App Store atau Play Store. Ya, oke, sebentar Pak Ode ya, saya demo satu file dulu. Pak Medi ya, dari Papua Pak ya. Kenal Pak, ya. Oke, bedanya dengan blog tidak terlalu beda Pak, karena sama-sama punya Google ya. Ya, tapi di sini seperti yang Pak sampaikan tadi, kalau di site ini namanya juga sites ya. Berarti desainnya itu di dalamnya sudah otomatis, dinamis, ya praktis, membuat tombol, link menunya juga secara otomatis, dan tampilannya
mirip banget dengan website. Ya, manfaatnya tidak sebatas untuk website, tapi bisa juga kita jadikan sebagai e-book. Bisa kita membuat sebuah laman sederhana, misalnya untuk penerimaan siswa baru, penerimaan karyawan misalnya di perusahaan kita, tanpa harus membuat blog atau portal khusus untuk penerimaan anggota baru. Di sini juga bisa Bapak Ibu, karena kita bisa mengkombinkan dengan formulir pendaftaran. Google Form ya, Google Form kita bisa mengkombinkan di sini. Nah, kalau di sekolah sendiri kami bagi sekolah yang belum memiliki website, untuk PPDB online kali ini kita manfaatkan Google Sites. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya mungkin kembali mendemo satu. Nanti linknya saya kirim, Bapak Ibu buka dari situ, saya kirim ya. Halo. Oke, wes. Ya. Sebentar lagi webinar. Ya, sebentar. Nanti telepon balik. Berarti Pak Alif, ini harus kita miliki akun Google ya, harus. Kalau tidak bisa masuk ya, betul ya? Iya, harus miliki akun Google. Oh, ya, gitu. syaratnya karena kita masuk ke Drive, otomatis kan harus ada betul. aktif. Harus punya akun, kalau tidak bisa itu. Di sini Bapak Ibu bisa mengcombine dia, berkolaborasi dengan Google Spreadsheet boleh, Google, intinya yang semua dimiliki oleh Google bisa kita masukkan di sini. Ya, saya contohkan ini. Satu yang unik dari sini, Bapak Ibu, kalau di cara membuat e-book yang lain, itu agak sulit kita hidupkan video di e-book kita. Di sini kita bisa mengaktifkan video, Bapak Ibu. Nah, indahnya di sini mungkin video perusahaan kita sebagai antarmuka website kita seperti ini. Nah, ini kemarin kita praktikan untuk anak-anak itu di saat belajar daring itu sangat luar biasa, mereka tertarik untuk belajar ya. Kemudian menunya ini ada. Oke, ini salah satu ya. Tadi saya tampilkan yang satu, ini yang satu lagi. Ya, kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengkombinkan dengan Google Formulir, ya nanti bisa di sini ada, kita masukkan ini ya, ada formulir. Ya, misalnya saya begini ya, saya contohkan ini halaman depan perusahaan Bapak Ibu, misi perusahaan kita, bisa diganti latarnya sesuai kebutuhan. Di sini nanti diisi tata letaknya di sini mau seperti apa. Ya, kalau di blog itu tema apa ya? Ya, oke, seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu kita bisa masukkan juga misalnya file yang kita sudah buat di formulir Google Form. Nah, intinya file-file yang kita, saya contohkan ini ya, saya masukkan formulir pendaftaran ini. Saya sisipkan di situ. Ya, maka nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini bisa dikerja langsung. Ya, dijawab. Misalnya ini sebuah pendaftaran ya. Kemudian kirim. Ya, ini aktif ya, aktif. Ya, kelebihannya di situ Pak dengan blog, dia praktis, cepat buatnya. Cuman memang tidak secanggih blog untuk sebuah website. Ya. Demikian Pak ya yang bisa saya terima jawab. kasih. Ini makasih, Pak. Bagus ini. Ini kalau guru-guru yang masih awam membuat situs, sebaiknya ini yang kita orientasinya, sebab
kebanyakan pemikiran kita kan di blog, CMS, waduh berat-berat itu. Kalau ini saya berterima kasih sekali sebab ini saya dengar tapi saya tidak terlalu peduli dengan ini tentang penjelasan ini. Waduh, terima kasih Pak Ode. Ini saya langsung konsentrasi terima kasih. aja yang ini. Silakan lihat link contohnya Pak di aplikasi yang kebetulan karena materinya agama ya, itu hanya contoh saja di link link chat. Silakan nanti dilihat tampilannya. Kalau dibuka pakai HP mungkin bisa lebih interaktif ya. Makanya kami pilih ini yang user friendly, yang lebih mudah sekali gitu. Ketimbang kita harus berkerut kening ya, coding dan lain sebagainya. Coding, waduh. Silakan nanti ya. Iya, kita akhirnya mundur sendiri, nyerah gitu. Padahal sebenarnya kalau yang pakai ini teman-teman yang lembaga-lembaga yang ada, sekolah negeri dan swasta, semuanya ini sebenarnya. Kita bisa terapkan ini dan keren sekali kalau di spanduk depan ditunjukkan website-nya begitu. Waduh, padahal sebenarnya kita gunakan ini gitu. Cuman kalau masuk memang kita harus punya ini ya, akun Google itu otomatis memang harus. Rata-rata kan semua orang terbiasa dengan Gmail, Pak. Kemarin kita sudah buat form online, kemudian slide di Google juga Gmail. Dan ini pelengkapnya begitu. Ya, semua guru pasti punya akun Gmail, itu tidak mungkin tidak. Pasti itu. Jadi ini sangat membantu. Terima kasih, gradasi. Terima kasih Pak Ode atas waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak. Boleh Bapak Ibu ke tempat lain yang sudah resen atau saya coba bacakan dulu pertanyaan kalau misalnya tidak ada yang resen, angkat tangan. Pak Alfi, ada satu pertanyaan di kolom mungkin. Oh begitu, sebentar Bu ya, saya lihat dulu ini pertanyaan singkat ini di di kolom chat. Pak Alfi nanti tolong di-share linknya karena ada beberapa teman yang baru masuk terlambat dan ingin mendapat materi yang utuh ya, paling tidak dapat gambaran seperti apa. Teman-teman yang mengikuti dengan handphone juga itu ada di kolom chat beberapa contoh aplikasi atau Google Sheet yang sudah jadi ya, jadi tinggal dilihat contohnya saja. Oke, ke Ibu yang tadi, Ibu kita tercinta. Silakan Ibu. Dwi Pak. Terima kasih Pak Ode atas kesempatannya. Oke, silakan Bu. Pak Ode, ini kan kalau yang e-book ini kan untuk model pembelajaran ya Pak Ode. Terus kalau semuanya kita masuk ke Google Sheet ini kan, kalau dari website itu kan kita lebih aman. Apa dalam Google Drive ini, apakah aman apa tidak ini untuk kita bisa diambil sama orang gitu? Kan kita kan untuk pembelajaran peserta didik. Ternyata itu di situ kan kalau seperti Google Drive kan seumpamanya anak-anak itu kan masukin KTP, KK. Ternyata bisa diakses sama orang kan kalau di Google Form kan. Tapi kayak yang ini yang untuk website yang e-book ini apakah aman tuh e-book nih Pak? Untuk pemakaiannya ini. Langsung Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Coba ke Pak Alfi. Satu lagi Pak Ode. Satu lagi silakan. Videonya nih maksudnya seumpamanya gini kan, kita kekurangan materi gitu Pak Ode. Terus kita ngambil dari link YouTube, bisa nggak tuh Pak Ode? Terima kasih Pak Ode. Oke, terima kasih ya. Dua pertanyaan Bu ya, dijawab oleh Pak Alfi langsung. Silakan Pak Al. Oke, terima kasih Bu. Selama kami gunakan, jadi dia hampir mirip dengan Google Form, juga dibagi linknya ke orang. Dan selama kami gunakan aman, insya Allah aman dan tidak ada kendala selama yang kami gunakan. Jadi gini, untuk mengakses ke Gmail kita itu kan tiap akun Google itu ada passwordnya. Terus kita daftar juga dengan nomor handphone. Jadi kalau cuma akses link itu tidak ada masalah Bu. Selama ini aman. Ya. Dan seandainya kita memberitahu password dan nomor handphone atau handphone kita pada orang yang punya niat jahat terhadap akun Google kita itu boleh. Berbahaya memang. Tapi kalau cuma mengakses linknya itu tidak ada masalah Bu.
Ya, sama dengan kita membagi link formulir pendaftaran. Mirip sekali dengan link sites. Ya, kemudian untuk menambahkan video di bahan ajar atau e-book kita itu bisa seperti tadi yang saya demokan. Jadi nanti caranya seperti ini, Bu. Kita bisa ambil langsung dari YouTube videonya. Intinya gini. Intinya gini. Ketika progres kita ingin diupload ke Play Store, maka kita harus mempertimbangkan bahwa link YouTube yang kita ambil itu tidak melanggar ketentuan atau kebijakan yang diatur oleh YouTube. Ya, karena di Play Store sendiri itu ada aturan. Aturannya salah satunya adalah tentang privasi dan hak cipta, hak milik ya, hak milik. Misalnya gini, tidak semua video di YouTube itu bebas daripada disclaimer. Ya, ada video-video misalnya gini, ada satu video yang kita ambil sementara video itu punya orang dan orang itu pada saat dia mendesain video itu menggunakan musik atau gambar yang berlisensi hak milik. Nah, itu kalau kita mengunggah ke Play Store menjadi sebuah APK yang bisa diakses banyak orang hasil dari Google Sites kita, pasti ditolak, Bu. Ini saya contohkan beberapa file. Nah, ini sudah contoh ya, saya contoh. Ini beberapa file yang saya unggah di akun Play Store saya. Ya, warning kuning ini ditolak oleh Google Consult ya. Di Play Store ditolak karena ada video yang saya pakai di dalam Google Site yang memang video itu disclaimer hak cipta. Ada lagu yang saya pakai itu tidak boleh dipakai di YouTube. Ya, makanya saya sarankan ini kalau Bapak Ibu mau bawa e-book itu menjadi sebuah APK. Ya. Terus di dalam e-book itu menggunakan link YouTube. Nah, Bapak Ibu buka dulu deskripsi video YouTube-nya. Kalau ada lisensi, saya contohkan seperti ini, saya buka YouTube. Saya buka salah satu YouTube ya. Misalnya saya mau ambil link YouTube ini dibawa ke Google Site. Bapak Ibu periksa dulu di sini, di deskripsi video, di lebih banyak. Nah, kalau tidak ada... Nah, kalau seperti ini aman. Ini kita bisa pakai link ini. Karena tidak disclaimer tentang hak cipta, mungkin tidak ada lagu atau gambar atau video yang memang tanpa izin digunakan. Ya, seperti itu, Bu. Kemudian tadi, apalagi Pak Udi? Apakah mengunggah ini ya di YouTube ya? Iya, apakah ini aksesnya aman aja dan mengunggah video ya. Saya coba satu dulu. Ya, misalnya di sini saya akan memasukkan sebuah antarmuka video dari YouTube. Nah, di sini Bapak Ibu pilih sematkan. Ya, Bapak Ibu cari dulu, misalnya saya mau mengambil video ini di YouTube. Video ini akan saya masukkan di Google Site. Copy linknya. Nah, seperti sangat mudah, Bu, untuk memasukkan ke site. Tapi caranya tadi perhatikan dulu di deskripsi video apakah video itu terkena disclaimer ataukah tidak. Kalau misalnya aman ya silahkan, boleh digunakan. Ya. Kalau untuk konsumsi biasa tidak masalah. Maksud saya itu kalau di bawah dijadikan ke APK.
Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat. Ya, ini tampilan. Nah, biasa kan website yang kita dapatkan seperti ini. Bisa handphonenya seperti ini. Jadi videonya aktif. Intinya linknya ini juga harus online. Sehingga fitur-fitur ini akan berfungsi semua. Terima kasih Pak Ode. Oke, terima kasih Pak Al. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kami sarankan juga selain mengambil konten orang lain, ya kalau misalnya itu akan diajarkan materinya kepada para peserta didik kita, kepada para peserta pelatihan, mestinya Bapak Ibu sudah menyiapkan konten-kontennya sehingga diunggah ke YouTube, kemudian di link itu adalah menjadi hak milik yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Itu makanya di awal-awal dulu kita sering membiasakan Bapak Ibu untuk workshop dan membuat karya video mandiri ya. Jadi itu yang ingin kita harapkan sebenarnya ke depan. Oke, terima kasih Pak Al. Ada beberapa teman lagi yang ingin mau mengkonfirmasi atau bertanya, boleh silakan raise hand. Kalau tidak ada, mungkin saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat ya. Ini tadi mungkin sudah dijawab tentang apakah e-booknya bisa tampil di web, sudah bisa dijawab tadi. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan. Gini Pak Ode, kalau semuanya kita nggak punya website, kita bisa pakai Google Sites aja untuk belajar, boleh nggak Pak Ode? Seperti yang dijawab Pak Alfi tadi, bisa, sangat bisa, dan tinggal ini website, ya dipakai dulu ini sebagai website sementara. Ya, sebagai promosi atau sebagai antarmuka perusahaan mau dibuat, silahkan. Seperti jadi itu, Bu, bisa ya? dimasukin ke blog, bisa ya Pak ya? Bisa Bu. Ya. Di blog itu ada fasilitas link ya. Bisa link Google Sites, Google Formulir. Intinya semua fitur Google itu saling tercombine. Jadi artinya ada fasilitas add-on-nya. Ya. Ya, gimana Bu? Cukup ya? Atau yang masih penasaran, silakan lihat beberapa tampilan yang juga diberikan contohnya ya oleh orang lain di teman-teman kita yang sudah membuat beberapa rancangan ini. Karena kebanyakan orang sekarang sudah membuatnya. Teman-teman dari mana nih? Mirul Asrofi, Pak Asrofi ya, juga sudah membuatnya. Dan ini karena sangat mudah sekali Bapak Ibu, bahkan sebagai orang yang baru mulai membuat website, konten website, ini sangat kami rekomendasikan untuk melengkapi konten pembelajaran yang ada di tempat kursus Bapak Ibu. Jadi kursus menjahit, make up, kecantikan dan lain sebagainya bisa digunakan sebagai alternatif ya. Silakan, ada lagi? Oh, sudah tidak ada ya. Jadi kalau sudah tidak ada, atau ada yang ingin mau konfirmasi atau masih ada yang belum jelas? Tanya lagi Pak Ode. Oke, boleh Bu. Silakan. Iya. Pak Ode, itu misalkan di sana nanti kan si peserta mengirimkan tugasnya melalui form yang sudah disediakan di dalam tadi. Itu nanti penilaiannya, untuk penilaiannya jadi kita manual Pak? Apa bagaimana? Apa sudah tersistem di situ, bagaimana ya? Oke, terima kasih Pak Al. Silakan dijawab tentang ini, mungkin berkaitan dengan kuisis ya, atau sorry, Iya, dengan apa namanya, soal ujian ya. Soal ujian, ya itu. Oke, silakan Pak Al. Apakah soal ujiannya sama seperti yang ada di... Ya. Misalnya kita menggunakan formulir atau soal di dalam Google Site. Untuk
hasil dari penilaian itu, Bu, nanti secara otomatis akan masuk di akun Google Form kita, Bu. Ya, jadi sama aja ketika Bapak Ibu membagi link Google Formulir ke orang lain, sama dengan ketika Bapak Ibu memasukkan link itu ke dalam Google Site. Dan untuk melihat responden yang sudah menjawab hasilnya seperti apa, tetap melihat di akun Google Formulir Bapak Ibu. Intinya tersistem, Bu, tersistem dan tercombine. Ya. Oke, gimana Bu? Tapi ini ya, akunnya harus sama. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal atau pertanyaan itu di Google Formulir menggunakan akun A, maka masuk di Google Site juga menggunakan akun yang sama dengan Bapak Ibu masuk di Google Formulir tadi. Kalau beda, maka tidak dapatkan link tadi, Bapak Ibu. Harus sama akunnya. Terima kasih, Pak Ode. Oke, terima kasih Pak Al. Bagaimana Ibu yang bertanya? Iya, Cukup, sudah Bu? Pak. Udah terjawab ya. Oke, terima kasih Ibu. Teman-teman yang ingin mengakses rekaman ini bisa ke channel YouTube-nya Kang Kolis ya, Kang Kolis pribadi di YouTube. Rekaman kita nanti bisa diputar ulang di sana atau nanti ada yang di-share ke grup workshop malam ini. Termasuk ada yang minta mungkin Pak Holis yang untuk pertemuan kemarin, mungkin juga bisa di-share di sini linknya. Terima kasih masukannya teman-teman yang sudah merespon lewat chat juga. Ada yang terlambat masuk, nanti juga dilihat rekamannya ya, karena kita teman-teman ini kan tergabung juga dalam grup pertemuan malam ini. Kalau misalnya tidak atau belum tergabung, nanti kami akan chat saja yang membutuhkan. Nanti akan dikirimkan link di beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan di awal ya. Oke Pak, Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, waktunya beberapa saat lagi ya. Waktu masih panjang, tapi kalau misalnya sudah sangat paham, tinggal sebenarnya kalau di kelas workshop kita meminta tagihan ini. Kira-kira Bapak Ibu melakukannya seperti apa? Seperti yang sudah ada beberapa teman-teman yang sudah sangat profesional membuatnya. Ada di kolom chat contohnya ya, yang disampaikan Pak Mirul Asrofi. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada berarti kita simpulkan saja, atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat hasil dari aplikasi akhir ya yang menggunakan pihak ketiga sehingga bisa diunggah dan bisa orang lain bisa mengakses lewat Play Store atau App Store ya. Ini ada pertanyaan, link buat konverter tadi apa Pak Alfi? Untuk konverter apa ya ini Pak? Untuk konverter video atau materi atau apa ya? Oh, materi ya. Seingat saya tadi pertanyaan konverter untuk materi, nanti dikirim Pak di kolom chat, nanti di copy paste di situ, kemudian nanti bisa diakses oleh kawan-kawan yang lain. Ode masih ganjel satu lagi Pak Ode, masih ganjel. Oke, silakan. Monggo. Gini Pak Ode, waktu saya memasukkan materi di LMS itu kan satu-satu gitu. Materi yang berupa file dan video gitu satu-satu. Tetapi kalau punya Pak Alfi ini kan jadi satu dalam e-book dan itu sudah merangkap semuanya gitu Pak. Nah, ya, itu nanti gimana Mbak ya? Apa kalau sudah saya masukkan satu di situ, otomatis kalau udah tahu linknya diambil semua itu sudah apa lebih baik seperti ini atau lebih baiknya dimasukkannya satu-satu seperti yang di LMS itu Pak? Materi ya, yang di LMS itu. Ya, kalau kalau menurut saya tergantung coding atau bahasa pemrograman yang LMS itu Bu. Tempatnya lembaga Ibu itu apa? Menggunakan apa? Pakai HTML, pakai dasarnya webnya, LMS-nya menggunakan apa? Tetapi yang ini versi yang disampaikan oleh Pak Alfi ini adalah versi aksesnya melalui Gmail atau Google Mail. Jadi keluarga Gmail itu ada Google Sheet, ada Google Slide, seperti PowerPoint itu.
Dan ini praktis versi web standar ya, tentu tidak selengkap apa namanya yang LMS yang sudah agak apa namanya advance ya, kelas lanjutan itu. Tapi yang penting keinginan kita itu instruktur ini atau pengajar-pengajar ini ya bisa secara mandiri mendesain mandiri materinya dan dibagi dengan mudah gitu. Apalagi misalnya tanpa harus menggantungkan di LMS-nya apa LKP, lembaga kursus. Mungkin satu saat dikembangkan misalnya ayo para peserta didik sekalian silakan lihat materi saya ada di Play Store atau App Store, silakan di-download misalnya seperti itu. Oh iya. Iya. Rujukannya seperti itu. Jadi tergantung apa namanya aplikasi web LMS yang Bapak Ibu sediakan atau yang tersedia. Ya. Ya, baik Pak Ode. Terima kasih Pak Ode. Oke, terima kasih Bu Yanti. Yang lain di kolom chat, bisakah tampilan diatur waktu tayangnya? Ini Pak Alfi, mungkin pertanyaan ini penting juga nih. Waktu tayangnya apakah ada pembatasan waktu begitu? Mungkin ini untuk apa namanya ujian atau evaluasi ya mungkin seperti itu. Silakan Pak. Halo Pak Alfi. Ya, jadi ini untuk tayangan apa ya? Maksudnya ini untuk di kolom chat ini yang bertanya apakah mungkin materinya ini disetting waktunya atau ada time limit materinya ini diakses sejak kapan atau sejak mungkin kapan terbitnya, kapan pembatasannya seperti itu. Oh ya. Jadi untuk tayangannya, untuk pengaturan waktu tayangannya itu di sini ini bukan video, ini sama dengan website. Jadi ketika ada perintah baru dia berpindah gitu. Ya, jadi semacam interaktif, menu-menunya secara otomatis jadi. Jadi kita tidak membatasi. Kalau misalnya kita mau membatasi tampilan tayangan, berarti itu di Google Slide ya, di PowerPoint ya. Karena ini ada perintah baru berpindah. Misalnya ketika saya berada di halaman pertama, kemudian setelah saya membaca isi materi di halaman pertama, berpindah ke halaman kedua, ya saya tinggal klik aja nanti seperti tadi yang saya tampilkan salah satu Google Slide yang sudah jadi. Google Slide ya yang sudah jadi. Jadi tinggal memilih menunya aja, Bu. Ya. Kemudian untuk linknya itu sama dengan link Google Form. Ya, kita bisa mengatur, membatasi orang tidak bisa mengakses dan juga bisa mengakses linknya. Karena seperti itu kan biasa link dari Google Drive, dari Google Site, Google Form itu bisa di setting apakah bisa dilihat orang atau tidak, atau pribadi, privasi atau publik ya. Settingannya sama semua Pak Ode. Oke, terima kasih. Ini ada yang raise hand. Siapa tadi? Silakan Bapak yang atau Ibu yang raise hand tadi, karena cuma sendiri ya. Silakan Pak yang mau bertanya. Bapak atau Ibu silakan. Yang ingin bertanya tadi silakan. Pak Ode, ini ada tugasnya Pak Ode? Ya. Ada apa, Bu? Ada tugasnya terus tadi nih, jaringan. Ada tugas, nggak ada? Ya, Ibu mau tugas? Enggak, saya nanya aja. Oh, ya. Ibu, saya sama Mas Holis itu menggratiskan, nggak ada tugas. Tenang aja, tugasnya tugas mandiri. Oh iya, iya. Nanti Ya. Pak Ode, nanti belajar sendiri. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu boleh mencobanya di rumah dan kalau misalnya ada waktu mungkin spesifik ya, tapi kalau kita sudah bahas malam ini ke workshop mungkin kita akan hanya
singgung sedikit di kelas-kelas workshop kita ke depan, karena ini sebagai salah satu alternatif menyediakan e-book interaktif yang bisa menyediakan banyak platform, ada video, ada formulir ya, ada quiz, kemudian ada materi begitu. Itu yang ingin disajikan malam ini. Dan kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita selesai ini. Kalau tidak ada yang bertanya, Mas Holis. Mungkin ada Mungkin closing, sebelum, Pak Ode. kalau Ada yang nanya, Pak Ode. Iya, silakan. Pak Junaidi. Ada ya, silakan. Ada, Pak. Pak Junaidi, silakan. Oke, Boleh langsung, Pak. Mau Oh, tanya ya. Pak Ode, kaitannya dengan ini Google Drive ini kan kalau yang sepengetahuan saya kan gratis ya, dan itu ada batasan gigabitnya berapa. Apakah untuk yang Google Set ini juga ada batasan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Google Set ini bisa dilingkan dengan misalnya grup WA atau apa itu? Ya, terima kasih Pak Ade. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dijawab langsung oleh Pak Al. Pak Al masih di... Untuk kapasitasnya kita tahu sendiri bahwa karena ini kita melalui link Google Drive, ya, kita melalui link Google Drive, kapasitasnya itu 15 GB ya untuk satu akun, karena kita masuknya lewat Google Drive. Fasilitasnya semua lewat Google Drive. Jika Bapak Ibu misalnya mau mengupgrade ke Google Suite bisa, ya itu kapasitasnya lebih besar. Tapi kalau hanya sebatas link dan misalnya video dan gambarnya kita menggunakan juga secara online, saya pikir tidak terlalu berat Pak untuk drive kita. Karena yang kita manfaatkan ini link. Apalagi di dalamnya hanya sebatas teks dan beberapa gambar. Kemudian videonya juga di situ tidak ada fasilitas upload video dari komputer atau drive laptop kita. Tetapi menggunakan link semuanya di situ. Ya, untuk Google Formulir juga kita menggunakan link di situ. Jadi gitu Pak ya. Jadi saya pikir tidak memberatkan drive kita karena yang kita akses itu adalah link dan hasilnya pun tidak dikonvert menjadi sebuah file ya, misalnya file Word atau file PDF, tapi link juga yang diambil. Dan orang yang mengakses aksesnya lewat link juga. Nah, untuk mengcombine ke WA, ada fasilitasnya, Pak. Makanya ini saya mohon maaf, materinya tidak maksimal. Saya sesungguhnya tadi sudah koordinasi dengan Pak Odi, kalau bisa di-change malam ini. Saya dari pagi ini on terus di 3 room. Ya. Dari pagi itu saya di Kemenak, kemudian siangnya dengan Dinas Pendidikan, dan belum sempat istirahat, lalu disuruh lanjut lagi digradasi. Ya, barusan tadi di siang kami mendemokan satu fasilitas di Google. Ini juga bagus, Bapak Ibu bisa pakai di satu pelatihan atau workshop dan bisa diterapkan di lembaga-lembaga kursus. Penilaian lewat WhatsApp Auto yang didesain di Google, Bapak Ibu. Nah, kita sendiri di Kota Ambon kemarin, untuk pengumuman kelulusan itu, karena kondisi darurat pandemi seperti ini, pengumuman lulusan kita manfaatkan WhatsApp otomatis, WhatsApp Auto, desainnya semua dari Google. Ya, Google Spreadsheet, kemudian manfaatkan add-on-nya, Google Autocorrect-nya, sehingga kita bawa lagi ke WhatsApp Auto. Jadi ada nomor-nomor khusus seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita menghubungi nomor tertentu, kok tiba-tiba dibalas gitu otomatis. Wah, itu desainnya seperti apa ya? Nah, ada yang bilang, oh itu dari WhatsApp Business misalnya. Ya, WhatsApp Business memang ada fasilitas itu. Tetapi Bapak Ibu yang WhatsApp biasa gimana? Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Cara kerjanya semua dari Google. Ya. Bisa Pak, bisa dikombinkan dengan WhatsApp. Kalau Bapak mau mengirim linknya ke WA boleh. Ya, kemudian Bapak mau manfaatkan Google Spreadsheet dan Google Doc serta add-on autocorrect-nya yang ada di Google Spreadsheet,
itu bisa menjadi WhatsApp otomatis, balasan otomatis. Dan Bapak Ibu kita bisa membuat penilaian lewat WA. Ya, bisa Bapak Ibu kita menggunakan penilaian lewat WA. Soalnya kita sudah siap. Jadi ketika peserta mengetik nama, misalnya dia munculnya otomatis apa? Mengetik soal nomor satu langsung muncul tiba-tiba. Dengan pilihan jawaban nanti dia menjawab. Ya, seperti itu Pak. Mungkin Pak Ode saya kembalikan. Oke, izin Pak Al, mungkin kita akan siapkan satu workshop khusus untuk itu ya, biar ini kita selesaikan dulu. Ke depan mungkin kita akan siapkan satu workshop. Jadi intinya jawaban tadi bisa Pak, bisa di linknya dengan ditambahkan dengan WhatsApp ya. Ya, seperti hyperlink. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke, mungkin karena waktu ya Pak Al tidak ada lagi yang ingin ini, mungkin di closing statement-nya malam ini pertemuannya. Silakan Pak Al. Ya, terima kasih Pak Ode, Bapak Ibu pengurus gradasi ya. Saya sendiri sebagai pengurus wilayah Maluku, malam ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan tema sentral malam ini adalah mendesain e-book atau buku elektronik. Mohon maaf, hujan ya. Sebentar Bapak Ibu ya, ada setting ruangan yang karena berdekatan sepertinya. Oke Bapak Ibu, Pak Alfi chat di dalamnya, ada trouble sedikit. Mungkin sampai di sini pertemuan kita dulu. Di lain waktu kita akan sambung dengan materi-materi interaktif yang akan kami sajikan juga di kehadapan Bapak Ibu dan teragenda ya di Akademi Gradasi. Dan jangan bosan-bosan Bapak Ibu, jika ada masalah nanti video tutorialnya silakan akses room chat, nanti kami juga akan kirimkan di grup-grup yang Bapak Ibu tergabung di dalamnya. Mungkin seperti itu dari kami malam ini. Minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya dan Pak Alfi sebagai pemateri dan saya yang mengawal pertemuan malam ini. Jika ada kekurangan dan permasalahan yang belum tuntas malam ini, mungkin kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam buat keluarga dan luar biasa ya malam ini masih bisa bertahan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih yang luar biasa. Kembali ke Mas Holis, silakan Mas Holis. Oke, terima kasih Pak Alfi dan Pak Ode dari Gradasi Maluku. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sampai saat ini masih bertahan. Terima kasih kepada Bapak Fauzi Eko Pranyono, pembina gradasi yang sampai malam hari ini masih bersama dengan kita. Kemudian terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman Harahap nih. Sama-sama dari Pak. PPSDM Kominfo Medan. Terima kasih Pak, salam kenal Pak. Dari Maluku. Ini para sesepuh kita, pembina-pembina kita. Terima kasih Pak Olis. Terima kasih Pak Ode. Pak Alfi pada. Iya. Luar biasa Pak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini berita bagusnya Juknis PKK-PKW udah keluar ya Bapak dan Ibu. Ya. Mohon untuk segera disiapkan, jadi agar tidak terburu-buru nanti deadline baru dipersiapkan. Dan Bapak dan Ibu selanjutnya untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang produksi video tutorial pembelajaran dalam jaringan. Jadi materi ini masih dalam satu kesatuan literasi digital nasional, dan kita harapkan nanti sampai di akhir bulan nanti tanggal 29 nanti tentang penulisan artikel promosi atau copywriting. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang ketinggalan materi nanti akan saya share di channel YouTube saya ketika ada Holis pribadi.
insya Allah nanti bukan hanya materi pada malam hari ini juga, materi Pak Ode tentang materi-materi pembelajaran dalam jaringan mungkin bisa Bapak Ibu simak dan mungkin langsung bisa dipraktekkan dan dikembangkan. Jadi ada channel saya, ada channel Pak Ode, tambah channel lagi dari Pak Alfi, jadi makin lengkaplah sumber belajar kita. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ode. Terima kasih Pak Kolis. Ya Bu, ya Bu. Ya, saya close ya biar cepat saya render, nanti saya upload di YouTube ya. Nama Alfi ada dua nih, satu Ibu Alfi, satu Pak Alfi. Pak Alfi. Pak Ode. Alfi dan Ibu Alfi. Pak Ode kapan isi lagi Pak Ode? Oke. Saya kangen ini Pak. Pak Ode merindukan. Saya rindu Pak, saya rindu. Oh iya, silakan Bu, kita jadwalkan aja nanti inbox Japri ya. Ada Mas Kolis juga. Bahaya ini Pak Ode di jangan bosan. Saya Bapak dan Ibu yang cepat untuk dirender nanti bisa diupload ya. Terima kasih, sukun jalu Bapak dan Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih dari Pak Medi, Serui Papua Live Meeting. Ya, terima kasih. Mantap. Ya. Izin live ya.